Kita lanjut ke 4 juta rupiah. Karang Taruna berasal dari kata karang yang berarti pekarangan dan taruna yang berarti remaja. Benar atau salah? Itu ada Pak, di buku. Ada di buku. Ada benar di buku. Lagi-lagi Nanda sepertinya ragu Iya, namanya. dan butuh Pekarangan. Kepastian ya. kepastian. Diskusinya boleh loh, agak keras boleh, tidak perlu bisik-bisik. Iya. Diedukasi dengan satu tingkat di atas kita, memang dijelaskan sejarah karakternya itu lahir nama karang itu dari pekarangan. Oh, Gitu. Dan taruna itu dari para pemuda atau pemudi, biasanya pemuda. Di satu tempat itu yang berada itu adanya di Kebon Baru, kelurahannya sekarang. oh Itu Karang Taruna pertama di Indonesia, di Kebon Baru. Karang Taruna secara resmi berdiri di Jakarta tanggal 26 September 1961. Oh, nomor 1. Karang Taruna berasal dari kata karang yang berarti pekarangan dan taruna yang berarti remaja. Benar atau salah? Benar. Benar. Kita kunci ya. 3, 2, 1. Kami kunci, sudah tidak bisa dirubah lagi. Karang Taruna berasal dari kata karang yang berarti pekarangan. Sementara taruna berarti atau mempunyai makna remaja. Jawaban Anda betul. Selamat 4 juta rupiah. Karang Taruna berasal dari kata karang yang berarti pekarangan, halaman, atau tempat. Sementara taruna yang berarti remaja. Dari asal kata inilah, kata Karang Taruna memiliki pengertian tempat atau wadah pengembangan remaja. kita lanjut ke 8 juta rupiah. Bulu bebek tidak akan basah saat berenang di atas air. Karena adanya kelenjar minyak yang bersumber pada ekor bebek. Benar atau salah? Logikanya aja Bang, bebek kalau Saya langsung berenang membayangkan nggak pernah sih. basah sih. Saya langsung Bebek. membayangkan, bebek. Oh, iya. Ekor bebek. Iya, iya. Kan nih, bisa berenang. Nanda, kewajiban kami mengingatkan, kamu masih ada bantuan untuk bisa bertanya ke teman-teman kamu yang ada di belakang. Atau juga boleh pas. Karena kalau pas, uang yang sudah kamu terima utuh, tidak akan kami potong. Kecuali untuk Bebek pajak. Kalau habis berenang, Menurut lu gimana? Kalau menurut gue salah. kalau menurut gue benar. Bebek adalah unggas yang pandai berenang. Betul. Soalnya gue anak IPS sih, anak IPA jadi nggak tahu. Iya makanya tadi ya gue. Kegelisahan apa yang kalian rasakan? Ayo cerita sama AA. Ya. Yang belakang. Atau mau pakai bantuannya? Yang belakang Ya nggak? aja Bang. Atau nanti deh ke pertanyaan yang lebih sulit. Oh, Lihat aja. Biasanya kayak gitu ya. Jadi benar ya? Ya. Silakan Anda Benar. kasih alasan ke kami. Kenapa benar? Kalau itu apa pernah ngelihat bebek abis berenang di air tapi dia bulunya nggak basah sih. Ya itu pertanyaan kita itu. Iya, kalau dalam logika. Bulu bebek tidak akan basah saat berenang di atas air karena adanya kelenjar minyak yang bersumber pada ekor bebek. Benar atau salah tuh? Ada Benar. kelenjar minyak di ekornya. oh. Yang nanya ke belakang aja. Mau nanya ke belakang nggak? Rizky kalau mau jelaskan juga nggak apa-apa, silakan. Mau nanya ke belakang nggak? Serah. Kan yang jawab lu soalnya. Yaudah. Kalau gue cuma bantu. Silakan Anda. Jawab. Iya benar. Benar. Kami kunci ya. Ya, kunci. Sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Ya, Oke, siap. siap. Karena kalau kamu menjawab dengan salah, maka yang tadi kamu sudah dapat 4 juta rupiah, kami potong setengahnya. Jadi hanya bawa pulang 2 juta rupiah. Ya, Ya. Masih ada bantuan untuk bertanya ke belakang. Belum mau digunakan atau mau digunakan? nanti. Hah? Nanti. Nanti. Kita kalau- kunci ya. Ya. 3, 2, 1. Kami kunci. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Bulu bebek tidak akan basah saat berenang di atas air karena adanya kelenjar minyak yang bersumber pada ekor bebek. Dan jawaban Anda betul. Selamat 8 juta rupiah. Bulu bebek tidak akan basah saat terkena air dikarenakan adanya lapisan minyak pada bulu mereka.
Lapisan minyak diperoleh dari kelenjar minyak yang ada pada ekor bebek. Untuk membuat bulunya tahan air, bebek akan mengumpulkan minyak alami dari kelenjar minyak tersebut, lalu mengoleskannya ke seluruh tubuh. Dan hal ini yang membuat tubuh bebek menjadi anti air. Kita lihat pembuktiannya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Kelenjar minyaknya tuh. Oh, caranya berarti pakai paruhnya dia ya? Ya dioleskan ya. ke Disebarkan semuanya. ya? Disebarkan. Oh. Oke, lanjut Nanda. Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ke 12 juta rupiah. Angka yang saat ini digunakan secara internasional berasal dari Romawi. Benar atau salah? Angka ya. Nanda masih ada satu bantuan untuk tanya ke teman-teman tim atau mau menggunakan pas? Kalau pas 8 juta yang tadi kamu sudah dapat, belakang. silakan bawa pulang, hanya kami potong Kalau nggak ada pajak. yang pas. Ya. Tapi Kalau nggak kalau ada yang kamu tahu tetap pas. menjawab dan jawabannya salah, maka 8 juta kita potong setengahnya. Kamu hanya bawa 4 juta rupiah. Tanya ke belakang aja. Iya, kalau misalkan belakang nggak ada yang tahu juga pas. Kita lihat. Angka yang saat ini digunakan secara internasional berasal dari Romawi. Benar atau salah? Mau tanya belakang? Mau dipakai bantuannya? Iya, mau Boleh, silakan. Angka yang saat ini digunakan secara internasional berasal dari Romawi. Benar atau salah? Tadi pada saat 100 juta kita hadirkan ke Nanda Hah? dan kita bertanya ya. Ya. Nanda ini kalau dapat Begini 100 apa juta buat begini? apa? Jawabnya nggak denger gua. Buat teman-teman dibagi. Salah. Oh sebagian, enggak kamu nggak mau ambil? Enggak, saya mau bagi ke semua ke teman-teman supaya rata, supaya adil. Gini nih. Nah disinilah kontribusi teman-teman diharapkan Ya. bisa Oke, semua yang di memberikan sana. jawaban yang benar. Betul. Pakat ya? Ya, Sudah ya? sudah. Sudah ya? Oke, berarti sudah tidak diizinkan untuk lihat ke belakang lagi. Ya. Angka yang saat ini digunakan secara internasional berasal dari Romawi. Benar atau salah? Hasil diskusinya? Salah. Salah. Boleh? Kasih alasan? Siapa teman kamu? Boleh juga nggak apa-apa kalau mau ngasih Alasannya, argumennya, ha? alasannya. Siapa namanya, Mas? Nama saya Taufik Hidayat. Setahu saya yang saya pelajari dari sekolah, angka internasional yang kita pakai ini berasal dari angka Arab. Oh gitu? Hanya dirubah posisinya saja. Oh, tapi yang di sini. Kan yang di sini bilangnya secara internasional. Berasal dari Romawi. Benar atau salah? Salah. Oh, kalau Romawi kayak gimana tuh? Angka Romawi cuman garis-garis dia. Garis sama... Satu, duanya garis, Oke. tiga garis. Oke, baik, terima kasih. Ya, dari argumen itu akhirnya Nanda bisa mendapatkan jawabannya menurut mereka. Menurut mereka. Iya. Angka Romawi dimulai sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Angka Romawi diadaptasi dari alfabet Etruria yang sebenarnya merupakan hasil adaptasi dari angka Attika Yunani. Angka yang saat ini digunakan secara internasional berasal dari Romawi. Jawaban Anda? Salah. Salah. Yakin nih? Yakin. Mau mengikuti pendapat yang tadi? Iya. Nggak mau pas. Karena kalau kamu salah, tadi yang sudah dapat 8 juta ya kita potong. Jadi hanya 4 juta. Nah, Gas. Hah? Gas. Oke. oke. Jadi jawabannya, Nanda. Benar Salah. atau salah? Salah. 3, 2, 1, kami kunci. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Angka yang kita gunakan saat ini berasal dari Arab.
Selamat, jawaban Nanda betul. 12 juta rupiah. Ini dia pembuktiannya tuh. Nah, Iya. Anda bisa ngomongin ini gak apa-apa, Bang? ini ya. Oke. Jadi Arabic tuh ada 2 ya, Bi ya? Angka Arab atau Arabic number terbagi menjadi 2, yaitu angka Arab Barat dan angka Arab Timur. Jadi yang atas Ya. internasional sepakat Ya. bahwa Arabic, yang posisi di bawah itu Romawi. Betul. Oke. 15 juta rupiah. Secara geografis, Tiongkok terbagi menjadi 5 zona waktu. Benar atau salah? Gue gak tahu, Bang. Secara geografis, Tiongkok terbagi menjadi 5 zona waktu. Benar atau salah? Gue gak tahu, Bang. Gue bukan anak geografi. Sudah tidak bisa bertanya ke belakang. Tiongkok, Cina. Ini hanya Nggak tahu waktunya sih. kalian berdua Ada yang satu. bisa menjawab Ah, pertanyaan. ya. Iya. Di Tiongkok itu kan. Tapi masih ada satu bantuan, bukan bantuan sih ya, maksudnya Kesempatan ya. kesempatan untuk menghentikan permainan karena memang berharap hadiahnya tidak akan dipotong. Dengan kata lain, pas. Iya. Bawa pulang deh tuh 12 juta Yes, rupiah Nggak dipotong salah. pajak. Kalau Tiongkok Cina ya, Cina itu ada CRQ Cina, ada Shanghai, ada Macau, nggak salah itu. Kayak ini Mas Rizky lagi apa? Hitung-hitung kali. Iya. Heeh. Nggak tahu itu. Hitung-hitung apa nih? Tahu, ini itu apa ya? Wah, Secara geografis, Tiongkok terbagi menjadi 5 zona waktu. Benar atau salah? Silakan Anda. Pas. silakan Anda. Benar atau salah jawabannya? Hah? Kita Pas aja. Hah? Mau pas aja deh. Yakin? Yakin nggak? Saya nggak yakin. Nggak tahu sama jawabannya. sekali ya? Mas Iya. Rizky, buntu udah. Kalau Indonesia berapa? bisa 3. 3. Iya. Apa aja? WIB, WIT, Wita. Wita. Oke. Kalau Tiongkok? Nggak tahu 5 atau enggaknya nggak tahu masalah itu Oke. dia nggak tahu. Oh, Oke. oke. Ya. Ini saya akan membacakan soalnya untuk terakhir kalinya ya. Habis itu saya akan kunci. Secara geografis, Tiongkok terbagi menjadi 5 zona waktu. Benar atau salah? Keputusannya? Nanda? Pas kan? Nah, itu salah gimana? Putusannya pas. Iya. Nanda yakin untuk memilih pas? Yakin. 3, 2, 1. Keputusan akhirnya kamu memilih pas. Berhenti di 12 juta rupiah. Kalau apa ya bahasanya? Ya kalau nekat lah, udah jawab aja. Apa feelingnya kemana? 3 kali beda. Sama kayak Iya, tapi- kita. Sama Salah. kayak Indonesia. Iya mungkin. Zona waktunya. Oh. Jadi kalau misalnya mau nekat tadi Salah. mau menjawab? Salah. Salah. Kalau kamu tadi jawab salah, maka bukan 12 juta kamu bawa pulang. Hanya 6 juta rupiah. Iya. Oke. Karena jawabannya benar. Secara geografis, Tiongkok terbagi menjadi 5 zona waktu. Negara ini memutuskan dan menetapkan di tahun 1949 menjadi satu zona waktu. Penyatuan dan pemusatan zona waktu ini bertujuan agar seluruh masyarakat mulai bekerja di jam yang bersamaan. Karena memang Tiongkok ini atau China ini memang luar biasa, luas sekali. Betul. Oke? 12 juta rupiah. Cantik! Mana nih 12 juta rupiah? Mau pulang duit. Kita hitung rame-rame ya. Ayo, itu bareng-bareng. 1 juta, 2 juta, 3. Pakai jutanya dong. 5 juta. 6 juta. 8
Tadi di awal dapat 800.000. Oke. 12.800.000. Alhamdulillah. Tenang, masih ada tim terbaik, 1 juta rupiah. Tapi sebelumnya saya mau ngasih informasi penting nih buat kita semua ya. Apa tuh, Bi? Dahsyat, undian MNC Bank hadir kembali. Dengan grand prize mobil dan total hadiah miliaran rupiah. Caranya, ayo segera buka tabungan dahsyat di cabang MNC Bank. Atau melalui aplikasi Motion Bank. Kapan saja, di mana saja. Untuk info lebih lanjut, kunjungi www.mncbank.co.id. Kita tunggu ya. Tim terbaik. Baik, mana nih? Musik! Hey! Asik. Selamat untuk tim E. Oke. Selamat untuk tim E. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang udah ikut bermain bersama kami. Terima kasih. Dan aku mau ajak buat para penonton setia kuis Siapa Berani yang ingin masuk ke sini ikut bermain bersama kami. Siapa tahu aja kalian yang lagi nonton yang bisa bawa pulang 100 juta rupiah. Caranya gampang sekali, tinggal daftarkan diri kalian di bawah sini. Ingat, 20 peserta, 1 tim. Ini gratis tanpa dipungut biaya. Oke, untuk malam hari ini terima kasih. Hati-hati di jalan, salam buat seluruh keluarga. Ya. Buat pemirsa, terima kasih juga. Jangan lupa saksikan terus kuis Siapa Berani. Setiap malam hanya di GTV. Saya Ramzi. Saya Yuki Kato. Pamit. Ya, selamat malam.